Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Elsanja Project, dan di sini kita akan kembali lagi membahas tentang pemrosesan citra digital. Lebih tepatnya kepada proses konvolusi dalam pemrosesan citra digital. Dalam garis besarnya itu, konvolusi itu adalah sebuah pengolahan citra, pengolahan komputer menggunakan machine learning ataupun artificial intelligence yang dilakukan dengan cara memfilterasi atau mengkonfigurasi untuk memperoleh citra yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kita bahas dari penapisan citra dan konvolusi citra dari materi Bapak Rizal 5 menit dalam mata kuliah pemrosesan citra digital. Jadi apa sih sebenarnya konvolusi itu sendiri? Secara garis besarnya itu, konvolusi adalah operasi antara dua buah matriks. Operasi ini ya secara harfiah ya seperti operasi matematika pada umumnya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Yang dijumlahkan di sini adalah matriks gambar dan matriks numerik. Ya, oke, lanjut. Apa itu kernel? Nah, jadi dalam bahasa konvolusi itu ada yang namanya kernel. Kernel sendiri itu ya gampangnya ya filter gitu. Kalau dalam kamera itu disebutnya filter gitu misalnya. Tapi dalam pemrosesan citra digital menggunakan konvolusi ini dengan machine learning ataupun artificial intelligence, itu adalah kernel itu adalah matriks filter yang digunakan dalam lapisan konvolusional untuk mengekstrak fitur lokal dari suatu gambar. Ini melibatkan perhitungan produk dalam pixel dalam media lokal, menghasilkan nilai baru dalam pixel. Gimana sih maksudnya? Oke, kita lanjut ke materi. Ya. Misal sebuah image atau gambar itu memiliki dimensi 5x5 dengan warna-warna carbon atau pilih carbon seperti mereka. Kemudian kernel atau filternya itu menggunakan dimensi 3x3. Dan kernel ini di sini dia menggunakan 3x3. Kita fokus kepada bagian gambar yang pertama di sini. Di sini dapat kita mengambil proses bagian 3x3 dan kita kalikan dengan carplot dan kita filterasi menggunakan kernel. Jadi kita fokus ke kotak yang pertama. Ini 100, maka kita akan input 100 dikali 1. Dan kita lanjut ke gambar kedua, 100 kali 2 menjadi 200, dan yang gambar ketiga 100. Nah, kemudian terus hingga semua matriks ini dijumlahkan dan akan menghasilkan dalam kotak 3x3 ini, 3x3 ini, dan 3x3 yang 3x3 ini akan menghasilkan nilai sekian, 87,5. Lalu konvolusi ini akan menciptakan atau menghasilkan sebuah gambar baru yang dengan yang masih kosong. Kemudian nilai dari 87,5 ini dimasukkan ke dalam di dalam tengah-tengah dari bagian yang di sini. Nah, ini. Kemudian setelah itu selesai, dilanjut dengan menggeser kernel ini ke sampingnya. Kan tadi kita mulai dari baris yang sebelah ini, terus kita geser lagi ke sini. Nah, didapatkan nilai 109,4. Nah, kemudian dari semua gambar-gambar ini, dari semua filter ini, kita geser satu-satu, terus kemudian ke bawah, terus ke samping, hingga ke tengahnya juga.
Nah, akan menghasilkan nilai sekian sekian. Nah, ini dia hasil dari pemrosesan dari citra kernel. Lalu bagaimana penerapannya dalam CNN atau Convolutional Neural Network, yang merupakan salah satu metode dari deep learning, dari bagian dari artificial intelligence. Nah, di dalam CNN atau Convolutional Neural Network ini, konvolusi termasuk ke dalam proses filtrasi atau kernel itu sendiri. Biasanya di bagian pertama akan dilakukan yang namanya konvolusional. Kemudian di tahap selanjutnya akan didapatkan konvolusional berikutnya. Nah, konvolusional ini atau filter ini kemudian akan menghasilkan hasil-hasil sesuai apa yang diinginkan. Nah, kemudian dari hasil-hasil ini akan diproses atau dipelajari atau diklasifikasikan oleh yang namanya artificial intelligence atau machine learning itu sendiri. Nah, kemudian akan menghasilkan output seperti dilihat. Misalnya ini kan gambar zebra. Nah, setelah diproses ini terklasifikasikanlah bahwa 0,2% ini adalah bagian dari adalah hewan kuda. Terus 0,7%-nya itu ternyata ini zebra gambar ini. Nah, tapi 0,1% itu ini adalah gambar anjing. Nah, mana yang paling besar? 0,7 zebra. Nah, gambar ini adalah kemungkinan besar adalah gambar zebra. Sampai di situ ya teman-teman. Kita di sini juga akan membahas gitu paper yang berjudul klasifikasi kesehatan pada tanaman padi menggunakan citra Animate Aerial Visual atau UAV dengan metode Convolutional Neural Network atau CNN, yang dibuat oleh atau yang ditulis oleh Erwin Hermawan dan kawan-kawan dari Teknik Informatika Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, jadi dalam jurnal ini dia menggunakan citra Animate Aerial Visual untuk mendeteksi gitu ya, atau UAV itu yaitu dengan kamera drone gitu dengan resolusi yang tinggi. Ya, tujuannya untuk apa? Gitu, untuk menghasilkan data yang lebih akurat gitu. Menghasilkan data yang lebih akurat, makanya dari itu kan supaya lebih optimal gitu, akuratnya dengan tinggi gitu. Menggunakan metode CNN gitu. Oke. Nah, apa peran dari citra UAV dalam terlihat itu? Ternyata citra UAV yang digunakan untuk mengambil citra yang dihasilkan oleh DJI Phantom 4 Spectrum, ini menggunakan kamera drone untuk menghasilkan foto udara. Di sini dalam jurnal ini untuk area yang dicakup itu menghasilkan 1130 foto udara yang dengan format RGB and near infrared. Nah, setelah melakukan pengambilan foto gitu, dibuatlah pengolahan data dengan melakukan mosaik dan georeferensi untuk menyesuaikan letak atau posisi dari gambar itu dan menggabungkannya menjadi suatu produk atau suatu output yang disebut autofoto atau automosaik gitu. Nah, dapat dilihat di gambar ini. Nah, ini dari gabungan dari 1131 gambar menghasilkan catatan wilayah yang seluas ini gitu. Nah, kemudian dibuatlah pemrosesan atau arsitektur dari CNN-nya ini. Nah, arsitektur CNN ini supaya data ini bisa menghasilkan gambar yang atau mengolah gambar, mengklasifikasikan gambar padi itu atau tanaman padi itu sesuai dengan klasifikasi apakah dia sehat ataukah dia sakit ataukah dia gagal panen seperti itu. Nah, di sini menggunakan ini gambar yang dilatih untuk deep learning mempelajari gitu pola-pola apakah padi ini sehat apakah sakit gitu. Jika sakit misalnya seperti ini gambar padi sakit, terus kemudian padi yang sehat ntar gambarnya
seperti ini gitu. Nah, ntar sama deep learning itu ntar dia diproses ke dalam mesinnya itu supaya dia dipelajari dan dia bisa diterapkan atau digunakan untuk mengecek kondisi apakah pada ini sehat dan sakit dalam sebuah pengamatan menggunakan drone atau menggunakan citra yang lainnya. Nah, sehingga ntar petani dapat dimudahkan untuk melakukan gitu yang namanya penggolongan atau pensortiran gitu, daerah mana yang akan dipanen duluan atau yang membutuhkan perawatan lebih seperti itu. Nah, dalam CNN sendiri konvensional itu ada berbagai macam gitu, ada berbagai macamnya. Ada yang namanya AlexNet yang biasanya digunakan untuk pemrosesan gambar digital, terus ada VDG. Jadi hampir sama kayak AlexNet, cuma dia lebih kompleks lagi. Terus ada yang namanya Google AlexNet, ini juga sama. Deteksi gambaran kasus dari sebuah kasus. Itulah manfaat dari sebuah zaman yang masif yang saat ini. Dari sebuah keran bisa diterapkan dalam pemrosesan citra digital yang bisa dimanfaatkan dalam aspek geografian. Oke, yang video yang atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.